Halo guys, apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang film yang berjudul, yang rilis di tahun 2025. Film ini menceritakan tentang para saudari yang menggunakan tubuh mereka untuk bertahan hidup. Untuk menghidupi keluarganya, Jasmine menjadi piaraan om-om bagi seorang pengusaha. Ia menyesali pilihannya saat mengetahui bahwa hal itu akan membahayakan nyawanya dan saudarinya. Kisah yang menarik. Gimana keseruan filmnya? Mari kita simak sama-sama. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Narding. Meski dirinya sakit-sakitan dan hidup susah, Narding tetap bahagia karena berhasil membesarkan kedua putrinya seorang diri. Anak yang pertama bernama Jasmine, sedangkan yang kedua bernama Alice. Pagi itu Narding mengaku bangga pada Jasmine, yang berani menolak tawaran pekerjaan kotor. Sambil memeluk kedua putrinya, Narding berkata kalau ia sangat mencintai mereka. Di hari yang lain, kita diperlihatkan sebuah kampus di mana itu tempat Alice berkuliah. Diperlihatkan, kalau Alice ini adalah sosok yang pintar serta aktif. Namun sayangnya, kelebihan tersebut harus terhalang oleh masalah ekonomi keluarganya. Di situ Alice terancam tidak bisa mengikuti ujian akhir, karena belum membayar uang kuliah. Permasalahan Alice itu pun diketahui oleh seorang teman kuliahnya yang bernama Dana. Dengan penuh percaya diri Dana bilang pada Alice, kalau ia bisa membantunya. Ternyata, Dana menawarkan pekerjaan kotor pada Alice. Alice tentu menolak tawaran itu. Sambil tersenyum, Dana pun berkata kalau Alice bisa pikir-pikir dulu, siapa tahu nanti akan membutuhkannya. Beberapa hari kemudian, ucapan Dana jadi kenyataan. Tiba-tiba penyakitnya Nanding makin parah, hingga harus dirawat di rumah sakit. Jasmine pun terpaksa harus melepaskan pekerjaan barunya, agar bisa menjaga ayahnya bersama dengan Alice. Ketika dokter menyarankan agar Nanding segera dioperasi, kebetulan saat itu ada temannya Jasmine yang datang membesuk. Ia adalah Alin, dan bekerja sebagai wanita kupu-kupu malam. Karena keluarganya di desa juga sangat membutuhkan uang, Alin tidak bisa meminjamkannya pada Jasmine. Ia pun menyarankan agar Jasmine ikut kerja dengannya. Katanya pekerjaan itu hanya sebatas menemani om-om makan dan ngobrol saja. Malam harinya dengan mengenakan gaun yang cantik, Alin dan Jasmine pergi ke sebuah restoran mewah. Di sana sudah menunggu dua pria parubaya, yang dari cara berpakaiannya sudah bisa dipastikan kalau mereka adalah orang kaya. Ketika Alin ngobrol dengan salah seorang pria, Jasmine pun didekati oleh pria lainnya yang bernama Markus. Di balkon restoran, Markus mengajak ngobrol Jasmine yang masih terlihat canggung. Meski begitu, Jasmine pada dasarnya adalah gadis yang asik. Ketika Markus melontarkan sebuah pertanyaan, ia langsung terpancing untuk menjelaskannya panjang lebar. Sampai-sampai Markus akhirnya tahu tentang seluk-beluk keluarga Jasmine dan alasannya menerima pekerjaan itu. Merasa kasihan, Markus pun memberikan tips yang cukup besar pada Jasmine. Pria itu bilang Jasmine tidak perlu melayaninya di ranjang, tapi izinkan dirinya untuk mengenal Jasmine lebih dekat. Sementara itu, Alice yang juga kebingungan dengan biaya operasi sang ayah, akhirnya memutuskan menghubungi Dana. Keputusan Alice untuk bekerja dengannya membuat Dana senang, sampai-sampai bersedia melunasi tagihan pengobatan Narding. Hingga di suatu hari, Alice harus melaksanakan pekerjaannya, yaitu melayani seorang pria. Di situ pria itu nampak puas dengan hasil rekrutan Dana, di mana terbukti kalau Alice masih bersegel, alias belum pernah dijamah pria. Sementara itu, Jasmine yang mengetahui tagihan rumah sakit ayahnya sudah lunas, mengira kalau Markus yang membantunya. Namun ketika ia menanyakan langsung pada Markus, pria itu malah tidak tahu menau tentang itu. Dan ia mengatakan,
jika bukan dirinya yang melunasi tagihan tersebut. Meski begitu, Jasmine nampak sudah jatuh hati pada Markus. Sebaliknya, ternyata Markus juga merasakan hal yang sama seperti Jasmine. Suatu hari, mereka pun sepakat untuk berpacaran. Sementara itu, Alice ternyata diam-diam juga sedang naksir seorang pria. Ternyata pria itu adalah Aris, tukang antar galon yang sering ke rumah mereka. Ternyata dahulu kala, Aris ini naksir dengan Jasmine namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Kondisi Aris yang sedang galau akhirnya dimanfaatkan oleh Alice, dengan mengajak pria itu diam-diam beradu mekanik di rumahnya. Aris tentu tidak menolak, karena Alice juga tidak kalah cantik dari Jasmine. Markus ternyata tidak sebaik dugaan Jasmine. Meski loyal dan melarang Jasmine untuk bekerja kotor, pria itu diam-diam malah sering memakai jasa wanita kupu-kupu malam. Tanpa disangka suatu malam, wanita kupu-kupu malam yang datang ternyata adalah Alice. Tanpa berpikir panjang, Jasmine pun langsung menjalankan aksinya bermesraan dengan Alice. Karena merasa suka dengan layanan Alice, Markus pun jadi sering order layanan Alice. Suatu ketika, Jasmine merasa curiga pada Markus, yang akhir-akhir ini tidak bisa lepas dari ponselnya. Ia pun nekat memeriksa handphone Markus, ketika pria itu sedang tidur. Dan betapa terkejutnya Jasmine, melihat isi chat sang pacar bersama adiknya sendiri. Melihat amukan dari Jasmine, Markus pun menjelaskan, kalau ia punya fantasi bermesraan dengan dua saudari kandung. Ternyata Markus sudah tahu, jika Jasmine dan Alice adalah kakak beradik. Dengan perasaan yang sangat kecewa, Jasmine pun pergi meninggalkan pria itu. Sesampainya di rumah, Jasmine langsung berdiri di hadapan Alice tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ternyata Alice cukup peka. Ia sadar kalau pekerjaan kotornya sudah diketahui kakaknya. Sambil menangis ia pun meminta maaf kepada kakaknya, dan Jasmine menyambutnya dengan sebuah pelukan hangat. Di situ Alice lalu menjelaskan, kalau dirinya sebenarnya tahu jika mereka berdua sudah dimanfaatkan oleh Markus. Mereka pun sepakat untuk balik mengerjai pria itu. Jadi ketika Markus dan Alice sedang berkencan, Markus mengaku di hadapan Alice kalau ia juga berkencan dengan Jasmine. Alice pun berpura-pura tidak keberatan, namun diam-diam merekam perbuatan mereka. Setelah berhasil mendapatkan uang Markus, Alice pun langsung menyebarkan video mereka di sosial media. Alhasil, Markus kini sedang kebingungan menutupi aibnya yang sudah banyak diketahui orang. Dan film pun selesai.